Selamat datang di channel RRR Danti. Mari kita menjelajah legenda, mitos, fakta sejarah agar kita bisa menambah wawasan tentang sejarah di Nusantara tercinta ini. Ratu Kalinyamat memiliki nama asli Retna Kencana. Mendapatkan nama Ratu Kalinyamat sesudah Retna Kencana menjadi raja di wilayah Kalinyamat. Sebelum dinikahi dan sesudah kematian Pangeran Hadiri, Wintang, Toyib, atau Pangeran Kalinimat di tangan Arya Penangsang dan anak buahnya pada tahun 1549. Sementara, Pangeran Hadiri semasa berkuasa di Mantingan dan berlanjut di Kalinyamat hanya menjabat sebagai Raja Bawahan Kesultanan Demak sejak masa pemerintahan Sultan Trenggana hingga pemerintahan Sunan Prawata. Berpijak dari analisis para sejarawan, perkawinan antara Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri cenderung disebabkan oleh kesamaan kepentingan politis antara Kesultanan Demak Bintara dan Kesultanan Aceh Darussalam, di mana kedua kerajaan Islam tersebut telah menentang imperialisme Portugis yang bercokol di Malaka. Sekalipun lebih berdasarkan kepentingan politik, rasa cinta Ratu Kalinyamat pada Pangeran Hadiri sangat besar. Terbukti ketika Pangeran Hadiri yang menyertainya menghadap Sunan Kudus untuk meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan Sunan Prawata oleh Rangkut hingga mengalami kematian di tangan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat bertekad untuk berbalas dendam. Ratu Kalinyamat tidak akan menghentikan Tapawuda Asinjang Rikmanya sebelum Arya Penangsang tewas. Menurut salah satu sumber, Ratu Kalinyamat bertapa brata tidak di satu tempat, melainkan berpindah-pindah dari Gelang Mantingan, Danarasa, hingga Danaraja. Akan tetapi, babat Tanah Jawa hanya menyebutkan Gunung Danaraja yang merupakan tempat bertapa bratanya Ratu Kalinyamat. Dari uraian di muka, bisa dinyatakan bahwa munculnya dendam Ratu Kalinyamat bukan lantaran sekadar terbunuhnya Sunan Prawata kakaknya di tangan Rangkut melalui keris Kiai Betok, melainkan pula karena tewasnya Pangeran Hadiri di tangan Arya Penangsang. Karena dendamnya pada Arya Penangsang dan cintanya pada Pangeran Hadiri, Ratu Kalinyamat rela bertapa brata. Dalam sumpahnya, Ratu Kalinyamat akan mengabdi kepada seseorang ksatria yang mampu membunuh Arya Penangsang. Mendengar sumpah Ratu Kalinyamat, Adipati Hadiwijaya dari Kadipaten Pajang yang berkunjung di Gunung Danaraja bersedia membunuh Arya Penangsang. Sepulang dari Danaraja, Adipati Hadiwijaya mengumumkan sayembara bahwa siapa saja yang mampu membunuh Arya Penangsang akan mendapat hadiah tanah Pati dan tanah Mentaok yang merupakan wilayah kekuasaan Kalinyamat. Dengan demikian bila ada pendapat bahwa Pati dan Mentaok merupakan bagian wilayah Pajang adalah salah besar. Dengan mendapat dukungan dari Juru Merentani, Pemanahan, Penjawi, dan Danang Sutawijaya mengikuti sayembara yang diumumkan oleh Adipati Hadiwijaya. Melalui siasat Juru Merentani, Danang Sutawijaya berhasil membunuh Arya Penangsang di tepi Sungai Bengawan Solo. Berkat keberhasilannya itu, Pemanahan mendapatkan hadiah berupa tanah Mentaok yang kelak dikenal dengan Mataram. Sementara, Penjawi mendapatkan hadiah berupa tanah Pati. Sesudah Arya Penangsang tewas, Ratu Kalinyamat mengakhiri tapa bratanya. Sebagaimana sumpahnya, Ratu Kalinyamat yang semula berstatus sebagai permaisuri Pangeran Hadiri kemudian menjadi raja yang mendapatkan hak otonom dari Adipati Hadiwijaya, saudara iparnya yang kemudian menobatkan diri sebagai raja di Pajang atas restu Sunan Giri pada tahun 1549. Semasa memerintah di Kalinyamat, Ratu Kalinyamat melakukan penyerangan terhadap Portugis sebagaimana Raden Patah dan Pati Unus. Tidak berbeda dengan para pendahulunya, serangan yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat terhadap Portugis di Malaka dikabarkan tidak membawa hasil. Akan tetapi, Ratu Kalinyamat pantas dicatat di dalam buku sejarah Nusantara sebagai wanita perkasa yang dibanggakan oleh masyarakat Jepara khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga akan lahir kembali ratu-ratu seperti Ratu Kalinyamat, yang membela tanah air dan bangsa Indonesia. Amin.